Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bai-an duduk sambil menuang arak ke gelas yang ada di tangan kirinya. Dengan santainya Bai-an meminum arak di saat terjadi pertarungan besar-besaran. Namun walau terlihat santai, Bai-an tetap waspada. Ia selalu mengedarkan kesadarannya untuk melihat semua saudara maupun bawahannya. Jika ada di antara mereka yang hampir dibunuh, maka Bai-an akan membantunya. Bai-an tentu saja tak ingin para saudara maupun bawahannya mati, karena Bai-an sudah menganggap mereka semua keluarga. Saat ini Bai-an melirik ke arah perisai berbentuk burung sangkar, dan prajurit yang berada di bawah pimpinan Ling Qiye sedang menunggu perisai dibuka. Mereka juga terlihat bersiap membantai musuh yang ada di dalam arena atau lokasi pelelangan. Bai-an juga melirik ke arah Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan para saudaranya yang lain. Kalian boleh bergerak. Ingat, jangan bunuh yang tidak bersalah, tapi jika mereka memancarkan niat membunuh ke arah kita, jangan segan-segan untuk mencincangnya, kata Bai-an melalui telepati memberikan perintah kepada para saudaranya. Seketika terdengar suara gemuruh dari luar ibu kota Kekaisaran Ling. Mereka melesat dengan bersemangat lalu tanpa basa-basi peperangan besar pun terjadi. Walau terlihat kacau, namun perang kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Guncangan demi guncangan di alam dewa emas tercipta akibat pertarungan para kaisar dewa. Di salah satu sisi arena, terlihat Bai-an yaitu kakaknya Bai-an langsung dengan beringas membantai anggota klan Ling yang dulu berkhianat. Bai-an sangat mengenal mereka semua yang pengecut dan takut mati sehingga memilih ke sisi Ling Qiye. Crash! Kepala salah satu petinggi kekaisaran Ling yaitu pengkhianat mati. Sementara para pengkhianat lain langsung mundur, sambil waspada pada kecepatan dan lemparan belati Bai-an. Jangan takut, ia sendiri, jika kita bergabung maka kita bisa membunuh bocah kurang ajar ini, teriak salah satu jenderal rendah. Seketika semua para pengkhianat saling melirik satu sama lain. Mereka semua mengangguk lalu menyerang Bai-an bersama-sama. Sementara Bai-an tersenyum mengejek. Apa kalian buta? Apa aku terlihat sendiri? Kekeh Bai-an. Coba buka mata kalian lebar-lebar, aku mempunyai saudara yang selalu membantuku dalam susah maupun senang, tidak pengecut seperti kalian, kata Bai-an dengan nada sedikit emosi bercampur mata memerah. Benar saja, kelompok pembantai langsung muncul, terlihat nomor mereka satu angka yang artinya mereka adalah yang terkuat dan setara kaisar dewa. Seketika 6 kelompok pembantai langsung melesat bersama Bai-an yang memimpin paling depan. Bai-an langsung bergerak jik-jak sambil melempar belati kecil yang ia lumuri racun penyiksa. Wus! Jelap-jelap, 4 pengkhianat langsung tumbang dengan mata melotot, mulut mereka keluar busa menahan rasa sakit, hingga mereka mencekek leher mereka untuk bunuh diri. Para pengkhianat yang melihat itu, tubuh mereka seketika bergetar hebat, saat mereka ingin mundur, kepala mereka sudah lebih dulu melayang tanpa tahu siapa yang membunuh mereka. Dalam hitungan detik semua pengkhianat di depan Bai-an langsung mati. Pandangan Bai-an mengarah ke arah luar, ia melihat banyak pengkhianat juga di sana. Bai-an juga melihat perisai berbentuk burung sangkar perlahan mulai hilang. Tanpa menunggu waktu Bai-an melesat ke arah para pengkhianat bersama kelompok pembantai. Tak berbeda jauh, Long Yuan juga mencari orang-orang yang telah mengepungnya dulu, termasuk para pengkhianat yang berpura-pura menjadi sekutunya. Saat menemukan 2 pria tua dengan tingkat kultivasi kaisar dewa tinggi bintang 3 puncak, Long Yuan tersenyum lebar. Akhirnya 2 tikus ketemu, kekeh Long Yuan, mata Long Yuan langsung berubah kuning emas, jubah bertudungnya pun ia lepas agar mereka mengenali dirinya. Kau, tunjuk salah satu dari mereka. Long Yuan tidak menanggapinya, ia malah melesat dengan kecepatan tinggi sambil menghilangkan auranya.
Melihat Long Yuan menghilang, kedua pria tua itu seketika waspada. Tentu saja mereka berdua sangat mengenal Long Yuan, sang Kaisar Dewa Naga, atau Kaisar Dewa Naga Emas Api. Crash! Long Yuan muncul sambil merobek isi kepala salah satu dari mereka. Long Yuan tersenyum sambil berkata, "Berikutnya adalah dirimu." Long Yuan kembali menghilang. Melihat itu, pria tua yang tersisa langsung melarikan diri, karena tahu betul bagaimana kekuatan dan pendendamnya Long Yuan. Ia juga tak mampu melawan Long Yuan sehingga melarikan diri adalah jalan terbaik. Tapi sayang, baru saja ia melangkahkan kaki 2 langkah, Long Yuan muncul sambil mengayunkan cakarnya. Crash! Tubuh pria tua itu terbelah tanpa bisa menghindar maupun melawan, akibat serangan tiba-tiba dari Long Yuan. Long Yuan yang melihat itu sama sekali tidak senang atau puas, ia kembali mencari semua orang yang terlibat kecuali Wei Kai. Kembali ke dalam arena, Chen Tian dan Liu Fang saat ini bekerja sama, namun terlihat bukan kerjasama yang menguntungkan, melainkan menguntungkan pihak sebelah saja. Liu Fang dengan beringas membunuh musuh yang ia lihat, dan yang ia bunuh juga semuanya hanya prajurit biasa dari klan kecil, menengah maupun besar. Liu Fang memilih mereka karena agar cepat mengurangi jumlah musuh, dan juga lebih mudah dibunuh. Sementara Chen Tian sibuk mengumpulkan harta maupun cincin penyimpanan musuh yang telah dibunuh Liu Fang. Chen Tian melesat ke sana kemari, saat melihat mayat yang masih terselip cincin penyimpanan di jari manis mereka. Liu Fang yang melihat itu hanya bisa menggeleng, hingga terlintas di otaknya pikiran licik. "Kakak, orang itu mengumpulkan cincin dari mayat yang aku bunuh, ia langsung menyembunyikannya di dalam cincin penyimpanannya," teriak Liu Fang sambil menunjuk ke arah salah satu jenderal milik Kaisar Dewa Kematian. Chen Tian yang mendengar itu langsung mengubah wajahnya menjadi ganas. "Kurang ajar, berani sekali kau mencuri harta kakekmu ini," teriak Chen Tian langsung melesat sambil mengeluarkan tombaknya. Tanpa basa-basi Chen Tian mengayunkan tombaknya saat jenderal itu sedang melawan jenderal dari klan besar, yang berada di pihak berlawanan atau sekutu Chen Tian. "Matilah kau nak," teriak Chen Tian. Mendengar itu, wajah jenderal dari Kaisar Dewa Kematian langsung jelek, untuk jenderal sekutu langsung lega, karena saat ini sedang terluka parah. Bom! Ayunan tombak Chen Tian yang disertai energi besar langsung menyebabkan ledakan cukup besar. Chen Tian menyeringai kejam saat melihat serangannya. Setelah asap menghilang, Chen Tian melihat mayat tergeletak dengan tubuh hancur. Tanpa basa-basi Chen Tian melesat lalu melucuti semua harta berharga milik jenderal tersebut. Setelah itu Chen Tian ingin kembali melanjutkan aksi mulianya ini, namun langsung dihentikan oleh jenderal sekutu. "Apa maumu?" tanya Chen Tian dingin, karena mengira jenderal itu ingin mengambil harta yang ia dapat. "Ah, jangan salah paham, aku hanya ingin berterima kasih karena telah menolongku," kata jenderal sekutu menunduk tanda ucapan terima kasih. Chen Tian memasang wajah serakah saat mendengar itu. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi serahkan cincinmu itu sebagai bayarannya," kekeh Chen Tian dengan mata bersinar. Wajah jenderal sekutu seketika berubah cemberut, memang ia sadar tidak ada yang gratis, ia pun sering melakukan hal itu, yaitu jasanya dibayar. Tapi saat ini sedang terjadi perang. Bisa-bisanya pemuda di depannya ini masih memikirkan hal itu. Dengan terpaksa jenderal sekutu itu melepaskan cincinnya, lalu memberikannya kepada Chen Tian. Tanpa sungkan Chen Tian menyambarnya sambil berkata, "Terima kasih kawan, lain kali sering-seringlah begini." Setelah itu Chen Tian melesat ke arah Liu Fang yang sibuk membunuh musuh-musuhnya. Di sisi bersebelahan, terlihat Xinting dan Santeng, mereka dengan beringas mengayunkan senjata mereka ke sembarang arah. Walau terlihat sembarangan mengayunkan senjatanya, namun jika diperhatikan dengan teliti, ayunan mereka berdua selalu mengenai musuh tanpa melukai teman maupun sekutu. "Matilah, hahaha," teriak disertai tawa Xinting. 110 orang sudah mati, teriak Xinting lagi sambil melirik ke arah Santeng. Sungguh lemah, aku sudah membunuh 130 orang, dengus Santeng mengejek.
Wajah Sinting seketika mengganas. Ia mengganas bukan marah kepada Santeng, melainkan pada para musuhnya yang selalu mundur, ada juga yang melarikan diri. Kalian semua, cepat kemari, gara-gara kalian aku kalah bertaruh. Raung Sinting lalu melesat mengejar para musuh yang tak lain para komandan maupun jenderal dari klan besar, menengah maupun klan kecil. Santeng yang melihat itu tak mau kalah, ia juga langsung melesat ke arah musuh yang bergerombolan. Kali ini Santeng keluar dari arena, karena di sana ada jutaan musuh. Berbeda dengan Sinting yang tidak terlalu menggunakan otak, ia hanya menggunakan otot dan insting saja. Wus, crash. Satu kepala Kaisar Dewa sudah dapat, gumam Lang Zai. Terlihat Lang Zai kini dikepung oleh jutaan musuh. Mereka terlihat seperti semut yang mengerumuni gula atau lebih tepatnya mangsa. Walau mereka lemah di mata Lang Zai tetap waspada, karena banyak di antara mereka yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Menengah Bintang 3 Puncak, atau jenderal dari klan besar maupun jenderal dari para Kaisar Dewa. Hehehe, waktunya pembantaian, kekeh Lang Zai. Ia teringat dengan dulu saat ia seperti ini sewaktu dikepung oleh jutaan musuh. Dengan cepat Lang Zai bergerak sambil mengeluarkan pedangnya tanda ia telah serius. Di belakang Lang Zai ada 100 kelompok pengemis kumuh yang lumayan kuat ikut maju menerjang. Sementara jutaan musuh layaknya semut langsung menerjang juga. Lang Zai tanpa menahan diri langsung mengayunkan pedangnya. Seketika tekanan besar dari pedang Lang Zai membuat angin besar yang berputar-putar. Tebasan serigala angin, teriak Lang Zai. Wus, ratusan energi berbentuk serigala langsung melesat. Saat mencapai pertengahan, ratusan bilah energi serigala menghilang. Tak lama langsung mencabik-cabik musuh dengan secara mengejutkan. Teriakan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana, tapi Lang Zai menghiraukannya. Ia malah dengan gencar menyerang dengan teknik-teknik terkuatnya, yang selama ini jarang ia keluarkan. Tak hanya Lang Zai saja, terlihat 100 kelompok pengemis kumuh dengan gencar menghancurkan musuh tanpa ampun. Kerjasama yang dilakukan oleh 100 kelompok pengemis kumuh yang dibagi menjadi 10 kelompok cukup membuahkan hasil. Mereka mampu membunuh ribuan musuh dalam satu kali gerakan. Cukup jauh dari kelompok Lang Zai, saat ini Pixiu hanya berdua saja dengan Fang Hu. Mereka terlihat sangat liar ke sana kemari membunuh dan mencari musuh yang terlihat cukup kuat di mata mereka, namun anehnya mereka sama sekali tidak mengincar para Kaisar Dewa. Hal itu membuat jejak kesombongan dan terlihat angkuh bagi para Kaisar Dewa. Mereka tentu sombong karena mengira kedua orang itu takut kepada mereka. Namun mereka tidak sadar jika Pixiu dan Fang Hu hanya bermain, dan membuat para Kaisar Dewa lengah. Jika ada kesempatan, Pixiu dan Fang Hu akan langsung membunuh mereka satu persatu. Namun jika rencana mereka telah diketahui, mereka berdua akan pergi ke sisi lain untuk mencari target baru. Tep-tep, Pixiu langsung mengambil nafas tersengal-sengal, ia terlihat sangat kelelahan. Hal itu dimanfaatkan oleh salah satu Kaisar Dewa. Kaisar Dewa itu dalam sekejap muncul di depan Pixiu sambil mengayunkan tombak dengan seringai lebar. Pixiu yang menyadari hal itu langsung kaget dengan mata melotot tak percaya. Kaisar Dewa itu melihat raut wajah Pixiu langsung memasang wajah kemenangan. Tapi saat ia mengayunkan tombaknya, matanya tiba-tiba gelap. Dunia seakan berputar, ia merasa melayang lalu melihat tubuhnya sendiri masih berdiri tanpa kepala. Brok, Kaisar Dewa itu mati dengan kepala terputus. Tep-tep, Fang Hu memasang wajah galak. Lain kali kau harus hati-hati, untung aku datang menolongmu, dengus Fang Hu lalu pergi. Sementara Pixiu langsung membungkuk. Terima kasih senior, teriak Pixiu. Setelah itu Pixiu mengeluarkan beberapa pil pemulih energi lalu menelannya. Tidak ada yang bisa menyadari jika mereka hanya berpura-pura, agar bisa dengan mudah membunuh para Kaisar Dewa tanpa mengeluarkan banyak energi, dan melakukan pertarungan mati-matian melawan para Kaisar Dewa. Trik kecil ini diajarkan oleh Bai An khusus untuk kerja sama dua orang saja. Sehingga Pixiu dan Fang Hu tentu memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah memulihkan diri,
Pixiu kembali membunuh musuh yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Menengah Bintang 3 Puncak. Bai An yang melihat semua saudara maupun para bawahannya mengangguk, karena mereka dapat dengan mudah membunuh musuh-musuhnya, tanpa terlalu banyak menghabiskan energi mereka masing-masing. Bai An juga melihat para pengikutnya juga dengan mudah membunuh musuh. Bai An tentu tidak ingin menyulitkan para saudara dan pengikutnya, sehingga ia menyuruh mereka membagi setiap kelompok nantinya jika terjadi perang. Bai An menyuruh mereka membunuh musuh yang jauh lebih lemah dari tingkatan mereka masing-masing. Hal itu Bai An suruh agar mereka tidak mati maupun terluka parah, terlebih itu juga membuat kelompok Bai An bisa dengan mudah memangkas musuh. Buktinya pengikut Ling Kie kini sudah lebih dari setengah yang mati, sementara pengikut Bai An masih belum ada satupun yang mati, bahkan terluka parah masih belum ada. Sementara untuk orang yang dianggap sekutu, atau terbentuk sekutu akibat ucapan Wei Kai tadi, sudah banyak yang mati. Bai An juga tidak ingin terlalu naif dan membantu orang yang tidak ia kenal, ia juga bukanlah orang baik. Jadi kenapa harus membantu mereka? Itulah yang ada di dalam benak Bai An. Saat Bai An sedang melihat-lihat, pandangannya ke arah Hei Long bersama Jingling, Yu Fan dan Decang. Melihat mereka berempat dikepung puluhan kaisar dewa, ratusan jenderal dan ribuan jenderal maupun prajurit. Bai An ingin turun tangan, namun berhenti karena keempat orang itu terlihat bersemangat. Nona Jing, kau bantu kami dari belakang bersama Decang. Sementara aku dan saudara Hei Long akan menyerang menggunakan formasi yang telah Tuan Muda ajarkan, kata Yu Fan dengan serius menatap mereka bertiga. Ketiganya langsung mengangguk tanpa ragu, lalu menatap tajam ke arah musuh. Tanpa menunggu waktu lama, Yu Fan dan Hei Long langsung maju, mereka berdua berdiri sejajar di depan, sementara Jingling tepat 100 meter berada di belakangnya, dan yang paling belakang adalah Decang. Decang saat ini telah berubah ke bentuk iblis sejatinya. Ia memiliki kekuatan setara dengan Jingling, yaitu tingkat Kaisar Dewa Tinggi Bintang 2 Menengah. Sementara untuk Yu Fan berada pada tingkat Kaisar Dewa Tinggi Bintang 3 Puncak, dan Hei Long berada pada tingkat Kaisar Dewa Tinggi Bintang 3 Awal. Hei Long mampu menerobos dengan cepat berkat bantuan dari Tu Long, yang memberikannya beberapa pil berkualitas tinggi. Yu Fan dan Hei Long saling melirik satu sama lain kemudian mengangguk. Keduanya secara serampak mengeluarkan senjata mereka, dengan cepat mereka melesat ke arah musuh tanpa takut ada musuh yang menyerang dari belakang, karena Jingling yang akan melindungi jika ada musuh yang menyerang diam-diam. Sementara Decang akan membunuh musuh jika Jingling sudah melumpuhkannya. Hal ini diajarkan oleh Bai An agar mereka tidak kehabisan energi dengan sia-sia. Saat Yu Fan dan Hei Long menyerang lebih dulu dengan teknik terkuat mereka, seketika jutaan pedang energi tercipta. Bom-bom, ledakan yang memekakkan telinga bercampur asap mengepul, hingga menyebabkan kawah di mana-mana akibat serangan gabungan Yu Fan dan Hei Long. Walau mereka sebagian ada yang tidak mati, dan hanya terluka ringan maupun parah. Hei Long dan Yu Fan melewati mereka. Di sanalah Jingling bertugas melumpuhkan mereka, agar terluka semakin parah. Jingling terlihat bergerak dengan lembut. Tangan Jingling seolah membuat sebuah perisai sambil bergumam. Bunga lotus penghancur. Ribuan bunga jatuh menyebabkan musuh yang terluka kini semakin terluka parah. Bahkan ada yang mencoba menghindar tetap saja tidak mampu, karena terlalu banyak bunga lotus berjatuhan. Sementara Decang membuat ribuan bola kecil, layaknya peluru untuk membunuh mereka semua. Hal itu terus berlanjut yang membuat Bai An mengangguk sambil mengeluarkan senyum bahagia, karena Bai An merasa mereka mampu membunuh musuh. Kini pandangan Bai An mengarah kepada Wei Kai yang berubah melawan Kaisar Dewa Kematian. Dapat dilihat jika dengan mudah Wei Kai membunuh Kaisar Dewa Kematian bersama 3 Kaisar Dewa lainnya. Namun Wei Kai tidak ingin membuat Kaisar Dewa Kematian mati dengan mudah, ia ingin menyiksanya hingga putus asa. Saat ini Wei Kai mengayunkan tinjunya yang diselimuti oleh api. Sementara Kaisar Dewa Kematian langsung mundur sambil menarik salah satu sekutunya. Bom! Tubuh sekutu Kaisar Dewa Kematian langsung hancur,
dan Kaisar Dewa Kematian ikut terlempar dengan wajah terbakar sebelah. Wei Kai menyunggingkan senyum jahat saat melihat itu, sementara Kaisar Dewa Kematian menggertakkan giginya menahan rasa amarah bercampur dendam. Walau Kaisar Dewa Kematian sudah dibantu 10 Kaisar Dewa lainnya, hal itu masih tidak berguna, bahkan kini hanya tersisa dirinya dan 2 Kaisar Dewa yang telah melarikan diri entah kemana. Wei Kai secara perlahan berjalan ke arah Kaisar Dewa Kematian. Melihat itu, Kaisar Dewa Kematian perlahan mundur sambil berteriak, "Wei Kai, apa yang kau lakukan? Jika kau membunuhku, yakinlah Ratu Ling Qiye akan membunuhmu dengan tragis," raung Kaisar Dewa Kematian mengancam. "Hah, walau aku mati pun tidak apa, asal aku bisa membunuhmu lebih dulu," kekeh Wei Kai lalu melanjutkan. "Tapi sebelum kau mati, aku ingin menyiksamu terlebih dulu karena dendamku tidak akan pernah aku lupakan, walau aku di neraka sekalipun," kata Wei Kai dengan nada dingin. Mendengar itu Kaisar Dewa Kematian berusaha bangun, namun dengan cepat Wei Kai muncul sambil menginjak wajah Kaisar Dewa Kematian yang terluka bakar. Ampuni aku Wei Kai," teriak Kaisar Dewa Kematian terlihat frustasi. Namun Wei Kai tidak mendengar ampunan Kaisar Dewa Kematian. Ia dengan sadis menyiksa Kaisar Dewa Kematian hingga mati mengenaskan. Lalu pandangan Wei Kai mengarah kepada Xiong Zai yang saat ini melawan Ling Qiye, bersama Tu Hul dan Long Gang bawahan setia Long Yuan dulu, saat Long Yuan mempunyai gelar Kaisar Dewa Naga. Xiong Zai mundur dan bergabung bersama Tu Hul dan Long Gang. Mereka bertiga saat ini dikepung puluhan Kaisar Dewa bersama Ling Qiye. Ling Qiye masih memasang wajah jelek karena pipinya tergores akibat Xiong Zai. Di pipi Ling Qiye berbentuk 3 garis yaitu pemberian cakar Xiong Zai. Xiong Zai juga terlihat di seluruh tubuhnya banyak luka sabetan pedang, walau begitu Xiong Zai sama sekali tidak terlihat kesakitan, ia hanya sedikit kelelahan akibat terlalu banyak menggunakan energi. Xiong Zai juga tidak menduga jika Ling Qiye telah mencapai Kaisar Dewa Alam Bintang 3 awal. Awalnya Xiong Zai mengira Ling Qiye hanya Kaisar Dewa Alam Bintang 1 awal. Tapi dugaannya jauh melenceng, ia juga sedikit kesal akibat Bai An salah memberi informasi. "Tep-tep, apa kau tidak apa-apa Jenderal Zai?" tanya Wei Kai langsung bertanya saat ia sampai. Xiong Zai melirik ke arah Wei Kai dengan sedikit kesal, ia ingin berkata apa kau buta, namun ia mengurungkan niatnya karena Wei Kai sama sekali tidak salah menurutnya. Tak lama Tu Hul yang telah mencapai Kaisar Dewa Alam Bintang 1 awal menepuk pundak Xiong Zai. "Mumpung ada bantuan, kita akan melawan wanita ini, sementara dia dan Long Gang akan menghalangi para tikus-tikus kurang ajar itu," tunjuk Tu Hul. Xiong Zai langsung mengangguk, "Gunakan kekuatan penuh, jika kita masih tidak mampu membunuhnya, toh kita juga tidak akan mati, karena Tuan Muda tidak akan membiarkan kita mati," kata Xiong Zai sambil menatap tajam ke arah Ling Qiye. Ling Qiye juga tak kalah seram saat menatap Xiong Zai. "Mengapa kalian diam? Cepat tangkap dia, aku ingin menyiksanya hingga ia menyesal telah dihidupkan," teriak Ling Qiye meraung marah kepada pengikutnya. Seketika puluhan Kaisar Dewa yang jumlahnya kurang lebih 40 orang langsung menyerbu. Glek! Long Gang yang melihat itu langsung menelan ludah, sementara Wei Kai menguatkan tekadnya. "Ayo kita bantu hadang mereka agar Jenderal Zai dan senior ini bisa membunuh wanita jalang itu," kata Wei Kai menarik Long Gang. Long Gang dengan sedikit enggan hanya bisa mengikuti. Wus! Wei Kai muncul di depan 5 orang musuh dengan tinju terayun, yang disertai api yang sangat kuat. 5 Kaisar Dewa itu walau kekuatannya Kaisar Dewa Tinggi Bintang 1 awal, langsung bergabung melawan Wei Kai. Mereka masing-masing menggunakan teknik mereka hingga bentrokan terjadi. Bom! Wei Kai mundur 10 langkah sambil terengah-rengah. Tak lama sebuah senyum muncul di wajah Wei Kai karena ini yang ia mau dari dulu, pertarungan yang bisa membuat ia puas. Sementara kelima musuhnya mundur 5 langkah, terlihat jika saat bentrokan tadi mereka menang sedikit. Tak menunggu lama, Wei Kai dan kelima Kaisar Dewa kembali melesat dengan kekuatan penuh, yang artinya ini adalah serangan terakhir.
Wei Kai langsung menyelimuti tubuhnya dengan api, tapi tak lama seluruh api itu bertumpuk ke tangannya. Tinju matahari, teriak Wei Kai. Seketika api di tangan Wei Kai terlempar. Saat terlempar api berbentuk bola itu semakin besar hingga menerangi seluruh arena. Sementara kelima dewa masing-masing juga tak mau kalah, mereka menggunakan seluruh energi mereka, dan menggunakan teknik terlarang yang telah diberikan Ling Qiye. Setelah itu kelima serangan gabungan dari kelima kaisar dewa, membentuk skeleton dengan aura hitam pekat memegang pedang. Skeleton tersebut melesat ke arah api yang mirip anak matahari. Skeleton langsung menebas pedang tengkorak yang terbuat dari tulang manusia. Bom! Pedang di tangan skeleton langsung hancur. Tak sampai di situ saja, anak matahari terus melesat hingga menghanguskan skeleton tersebut, hingga sampai ke tempat kelima kaisar dewa. Bom! Kelima kaisar dewa mati menjadi debu. Tak hanya mereka saja, beberapa yang tak jauh dari mereka ikut terkena dampaknya. Sementara Wei Kai kini jatuh berlutut dengan nafas terengah-engah. Ling Qiye yang melihat itu meraung marah, namun saat ini ia cukup terdesak oleh serangan kerjasama Xiong Zai dan Tu Hu. Senyum mengejek langsung menghiasi wajah Xiong Zai, ia mengejek ke arah Ling Qiye. "Kau mau kabur kemana jalang?" kekeh Xiong Zai. Mendengar itu, seketika wajah Ling Qiye berubah merah. "Aku akan membunuh kalian berdua," teriak Ling Qiye. Aura Ling Qiye seketika naik drastis bersamaan dengan tubuhnya ikut berubah. Kini tumbuh tanduk kecil di kening Ling Qiye, tangannya pun dipenuhi sisik hitam pekat. Tatapan mata Ling Qiye kini mengarah ke Xiong Zai. Melihat mata Ling Qiye berubah hitam pekat, Xiong Zai mundur beberapa langkah. Namun baru saja ia mundur, Ling Qiye sudah muncul di depan Xiong Zai. Bam! Xiong Zai langsung terlempar saat perutnya dipukul. Mata Xiong Zai terbelalak saat melihat kecepatan Ling Qiye. Tak lama Tu Hu juga dipukul hingga terlempar. Melihat itu, mata Xiong Zai melihat ke segala arah, siapa yang akan Ling Qiye datangi. Saat merasakan aura mengerikan dari atasnya, Xiong Zai mendongak. Terlihat Ling Qiye mengayunkan tinjunya ke kepala Xiong Zai. Dengan cepat Xiong Zai berguling. Bam! Nafas Xiong Zai langsung naik turun. Jika ia terkena serangan Ling Qiye tadi, ia yakin kepalanya akan langsung pecah. Baru saja Xiong Zai merasa aman, terdengar sebuah suara menyeramkan. "Kau mau lari kemana tikus kecil?" kata Ling Qiye tersenyum sambil menjulurkan lidahnya, seolah Xiong Zai adalah makanannya. Xiong Zai menatap Ling Qiye dengan ganas, ia langsung berdiri sambil melangkah mundur. Tep-tep. Setelah sampai dan melihat Tu Hu yang terbilang parah, Xiong Zai hanya bisa menghela nafas. Namun tekad Xiong Zai langsung menguat, ia mengeluarkan pedangnya. Tanpa basa-basi Xiong Zai melesat untuk menyerang Ling Qiye. "Matilah kau biawak!" teriak Xiong Zai menebas ke arah leher Ling Qiye. Ling Qiye dengan santai menahan pedang Xiong Zai, tangan Ling Qiye terlihat menjepit pedang Xiong Zai. "Apa hanya ini kemampuanmu? Sungguh lemah," ejek Ling Qiye. Dahi Xiong Zai seketika berkerut. "Apa kau bodoh atau idiot? Tidakkah kau lihat perbedaan tingkatan kita begitu jauh? Tentu saja ini kemampuan terbaikku. Coba seandainya kau melawan orang yang lebih kuat darimu, aku yakin wajahmu tidak akan sombong seperti ini," dengus Xiong Zai dengan nada mengejek. Wajah Ling Qiye berubah dingin. Prak! Pedang Xiong Zai langsung ia patahkan. Tangan Ling Qiye dengan cepat terayun ke kepala Xiong Zai. Kini Ling Qiye berniat untuk membunuh Xiong Zai secara langsung, dengan memecahkan kepalanya. Wus! Tep! Bai An muncul memegang tangan Ling Qiye. Dengan senyum ramah Bai An berkata, "Apa yang diucapkan saudaraku tadi benar, bagaimana kalau kau melawanku bibi?" Ling Qiye tidak mendengar suara Bai An, melainkan saat merasakan aura mengerikan dari tubuh Bai An. Dengan cepat Ling Qiye menarik tangannya mundur beberapa langkah. "Siapa kau?" tanya Ling Qiye dengan nada waspada. "Oh, apakah kau tidak mengenal diriku bibi?" jawab Bai An dengan senyum sederhana. Namun jika orang-orang terdekat Bai An melihat itu, mereka tahu jika Bai An mencoba menahan amarah. Ling Qiye yang mendengar itu mengeritkan alisnya.
Ia menatap Bai-an namun tak bisa melihat wajah di balik tudung Bai-an. Merasakan ada yang kurang, Bai-an lalu membuka tudungnya. Saat melihat wajah Bai-an, tubuh Ling Qiye menegang. "Kau masih hidup ayah," teriak Ling Qiye mundur. Bai-an sama sekali tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum lembut. Sementara Wen Dongyun dan Lang Du yang mendengar teriakan Ling Qiye terdiam beberapa saat, lalu melirik ke arah Bai-an dengan seksama. Tak lama mereka menegang, bukan menegang karena mengira Bai-an adalah orang yang sama dengan yang dulu mereka bunuh, melainkan merasakan aura Bai-an yang tidak bisa mereka lihat. Mereka juga merasakan bahaya. Tulong dan Duan Du yang melihat itu langsung memanfaatkan kesempatan. Namun kita kembali ke Bai-an terlebih dulu. Saat ini Bai-an muncul di depan Ling Qiye sambil berkata, "Sebenarnya aku berniat menyiksamu terlebih dulu Bibi, tapi karena kau bersaudara dengan ibuku Ling Mei, maka aku akan langsung membunuhmu." Tanpa basa-basi Bai-an mengayunkan pedangnya. Crash! Ah! Teriakan Ling Qiye menggema. Bai-an terkekeh saat melihat wajah Ling Qiye yang kini menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau tidak menepati janji," raung Ling Qiye kesakitan. "Tentu saja aku akan membunuh tubuhmu, tapi tidak dengan jiwamu," balas Bai-an dengan acuh lalu menarik jiwa Ling Qiye yang kesakitan. Tanpa menunggu lama, Bai-an menaruh jiwa Ling Qiye di dunia jiwanya. "Aku akan menyiksamu di dunia jiwaku selamanya," gumam Bai-an. Setelah membunuh tubuh Ling Qiye, Bai-an mengibaskan tangannya dengan santai. Sisa bawahan Ling Qiye yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa langsung mati, tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Setelah itu Bai-an menghilang tanpa jejak. Wei Kai yang masih terbaring dan melihat itu dengan mata melotot, ia menggosok-gosok matanya lalu menamparkan pipinya sambil bergumam. Apakah tadi itu mimpi? Wei Kai tak bisa membayangkan betapa cepatnya Bai-an membunuh Ling Qiye dan semua sisa bawahan Ling Qiye. Mungkin itu dalam hitungan detik, sehingga Wei Kai mengira dirinya bermimpi. "Tep-tep, tentu saja kau tidak bermimpi Kaisar Dewa Api. Jika kau tidak percaya, aku akan membuktikannya," kekeh Xiong Zai mengepalkan tangannya. Wei Kai memasang wajah jelek sambil melambaikan tangannya. Aku percaya, kau tidak usah membuktikannya," kata Wei Kai menelan ludahnya. Tidak jauh dari Xiong Zai dan Wei Kai, saat ini Tulong dan Lang Du saling berhadapan. Lebih tepatnya Tulong melesat karena memanfaatkan kesempatan kelengahan Lang Du yang melihat ke arah lain. "Matilah kau Pakde," teriak Tulong. Tulong muncul di samping Lang Du sambil mengayunkan cakarnya, yang dipenuhi energi yang cukup banyak. Bam! Lang Du terkekeh sinis sambil mundur beberapa langkah. Sementara Tulong cukup terkejut karena Lang Du bisa membuat perisai, yang artinya ia ahli formasi juga. Terlebih perisai yang dibuat Lang Du tidak bisa Tulong lihat. Kini tatapan Tulong ke arah Lang Du bersinar cerah, ia terlihat semakin bersemangat karena tahu musuhnya ini sangat kuat. Dari tadi ternyata mereka berdua sedang bermain-main, saat bertarung hingga Tulong berkata serius. "Hohoho, waktunya kita serius, aku akan memanggilmu siapa. Agar saat kau mati nanti aku akan bercerita kau adalah musuh terkuatku," kekeh Tulong sedikit memprovokasi. "Oh, kau cukup percaya diri juga. Kau bisa memanggilku Lang Du," kata Lang Du membuka jubahnya dan memperlihatkan tubuhnya yang besar. Melihat Lang Du ternyata sudah serius, Tulong membuka topeng yang ia kenakan. Wajah Tulong yang asli kini terlihat memamerkan senyum ganas. "Oh Lang Du, atau aku sebut kau Sen Bai saja," kekeh Tulong langsung memasang kuda-kuda. Mendengar itu, Lang Du cukup terkejut, tapi tak lama ia mengeluarkan senyum sinis. "Aku tak mengira kau adalah budak dari anak ingusan itu. Jika kau mau menjadi bawahanku, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, melebihi semua yang pernah diberikan anak ingusan itu," kata Lang Du menatap Tulong dengan serius. "Hoh, kau ingin menjadikan aku bawahanmu? Apakah kau buta atau sudah menjadi gila? Terlebih tuan mudaku adalah segalanya. Jika kau mengejek tuan mudaku, kematian adalah hukuman terlalu ringan untukmu yang seorang pengkhianat," kata Tulong langsung menghilang.
Tulong langsung muncul sambil mengayunkan cakar ke arah dada Langdu. Langdu yang sudah waspada langsung membuat perisai. Treng! Saat cakar kanan Tulong menabrak perisai, Tulong dengan cepat mengayunkan kakinya sambil berputar mengarahkan kakinya ke arah kepala Langdu. Langdu yang melihat kecepatan Tulong, dengan cepat Langdu menggerakkan tangannya untuk membuat perisai. "Kena kau," gumam Tulong. Saat kaki Tulong mengarah bersamaan dengan itu, tangan kiri Tulong bergerak ke perut Langdu. Bam! Crash! Langdu terlempar beberapa langkah sambil tetap melayang di udara, ia terlihat memuntahkan darah. Langdu kini menatap tajam ke arah Tulong yang seolah tidak membiarkan dirinya memulihkan lukanya. Tulong kembali muncul dengan senyum lebar. Aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang tak pernah kau alami," kekeh Tulong. Tulong langsung mengeluarkan pedangnya. Tulong tanpa basa-basi langsung memegang pedang itu menggunakan tangan kirinya, yang artinya ia serius. Blus! Tangan kiri Tulong seketika berubah sisik-sisik naga yang menyeramkan. Langdu yang melihat itu langsung serius. Matanya kini menatap tajam ke arah Tulong, ia takut Tulong tiba-tiba muncul menebas dirinya. Tapi ia tak sadar jika Tulong tak perlu bergerak. Dengan cepat tangan kiri Tulong terayun mengayunkan pedangnya. Wus! Bam! Duar! Tanpa basa-basi Langdu langsung terkena tebasan Tulong, hingga membuat ia terlempar ke tanah dan menyebabkan kawah cukup besar. Langdu kini berusaha bangun sambil memuntahkan banyak darah. Mata Langdu menatap tajam ke arah Tulong. "Kau yang meminta," teriak Langdu penuh dendam. Tulong yang mendengar itu hanya mendengus kecil. Dengan cepat Tulong mengayunkan pedangnya, karena tahu Langdu ingin berubah bentuk ke sosok aslinya yaitu harimau. Crash! 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 Tiga sabitan pedang langsung menusuk Langdu dan berteriak kesakitan. Tulong tidak membiarkan Langdu merasa nyaman, ia lagi-lagi mengayunkan tangannya. Crash! Brok! Tangan kanan Langdu seketika terlepas, hingga lagi-lagi teriakan menggema. Wen Dongyun yang mendengar itu seketika berhenti sambil melirik ke arah putranya yang kesakitan. Tatapan Wen Dongyun kini dipenuhi amarah dan ingin melesat ke arah Tulong. Namun ia langsung mendengar sebuah suara. "Hei idiot, kau melihat kemana? Dengan tubuh yang dipenuhi luka, dan terlebih kau tidak bisa menang melawan paman baik dan sopan ini, kau malah kurang ajar dengan paman. Saat bertarung kau melihat ke arah orang lain," kata Duan Du tersenyum lembut. Wajah Wen Dongyun seketika berubah jelek, ia tahu jika anak di depannya ini sangat licik. Seandainya anak di depannya ini tidak licik dan berbuat curang, ia mungkin tak akan terluka parah seperti ini. Melihat wajah jelek Wen Dongyun, Duan Du dengan polos muncul di depan Wen Dongyun. "Hei, jangan memasang wajah jelek begitu, sudah jelek kau malah menambah jelek dirimu dengan begini, kau membuatku muntah saja," kata Duan Du dengan santai mengayunkan tangannya. Bam! Duar! Tubuh Wen Dongyun terjatuh tepat berada di samping Langdu. Wus! Tep-tep! "Paman Tu, bukan begitu caranya kepada seorang pengkhianat. Kau harus lebih lembut sedikit, jangan kasar-kasar," kata Duan Du yang baru sampai di depan Langdu dan Wen Dongyun. Dengan senyum lembut Duan Du kembali berkata, "Begini cara yang benar." Tanpa basa-basi Duan Du menginjak dada Wen Dongyun. Bam! Huk! Darah langsung menyemprot dari mulut Wen Dongyun, terlebih kini matanya melotot ke arah Duan Du. Duan Du tersenyum sambil menaikkan alisnya ke arah Tulong, tanpa memperdulikan Wen Dongyun yang melotot ke arahnya. "Hohoho, duer kau boleh juga," kata Tulong ingin mengikuti gaya Duan Du menghancurkan dantian musuh. Tulong dengan cepat menginjak dada Langdu. Bam! Kurang ajar kalian bocah, aku akan membunuh kalian, raung Langdu terdengar dipenuhi amarah bercampur frustasi. "Oh benarkah yang kau ucapkan Roma? Dengan kekuatan lemah dan sampah seperti ini," kekeh Tulong mengejek. Sementara Duan Du di sisi lain, terlihat sedang memotong-motong jari Wen Dongyun layaknya daging pasar. Darah di tangan Wen Dongyun terus-menerus menyemprot ke wajah Duan Du yang tersenyum lebar. "Wus! Sudah duer, Tulong," kata Bai An yang baru muncul.
Tatapan Baian kini mengarah ke Langdu. Aku sudah menduga jika yang dulu menyamar jadi Senbai adalah dirimu, terlebih kau menyamar pasti ingin mencari jiwa kakekku yang berhasil melarikan diri darimu, kata Baian langsung mengayunkan tangannya. Crash! Kepala Langdu langsung melayang, sementara jiwa Langdu yang baru keluar dari tubuhnya berusaha melarikan diri. Tapi dengan mudah Baian menangkapnya lalu menaruhnya di dunia jiwanya. Baian telah membuat penjara khusus di dunia jiwanya. Terlebih saat ia bertemu lagi dengan Tuen, salah satu orang yang bersama Tulong saat mereka semua ditangkap Lang Zai. Kini Tuen ditugaskan di dunia jiwanya untuk membuat penjara setelah jadi, maka tugasnya untuk menyiksa dan menjaga. Sementara saat ini tatapan Baian mengarah ke Wen Dongyu, dalang dari semua penyebab dunianya kacau. Wen Dongyun yang melihat tatapan Baian menjadi ganas, karena ia tahu kemungkinan orang yang membunuhnya adalah orang di depannya ini. Ger, hohoho, kau mengeluarkan wajah aslimu yang liar ternyata. Kekeh Duandu terlihat ingin mencincang Wen Dongyun. Duandu yang mendengar itu langsung menatap ke arah Baian. Hal itu membuat Duandu tersenyum kecut sambil mundur karena ia tahu jika kakaknya ini marah, pasti akan menghajar atau menghukumnya. Walau Duandu tahu kakaknya ini tidak akan menyakitinya berlebihan, tapi Duandu merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika dihukum. Setelah Duandu mundur, Baian kini menatap Wen Dongyun. Apa tujuanmu datang ke alam semesta kecil ini? Karena dilihat dari tingkat kekuatan kalian berdua, kemungkinan kalian setara prajurit elit bahkan komandan di klan besar, maupun kerajaan di alam semesta inti tertentu, tanya Baian langsung ke intinya. Wen Dongyun yang mendengar itu tertegun beberapa saat, karena ia mengira orang-orang itu mengejarnya hingga ke tempat ini. Wen Dongyun kini baru tahu, jika Baian sama sekali tidak mengetahui apa-apa, sehingga ia langsung mendengus sambil mengalihkan pandangannya. Baian yang melihat itu langsung tersenyum jahat. Baiklah jika kau tak ingin bicara, aku akan membuatmu bicara dengan sendirinya, kata Baian menyeringai kejam. Tanpa menunggu lama, Baian langsung melirik ke arah tertentu. Setelah melihat kelompok pembantai bertulis nomor 1. Hei kau nomor 1, kesini, kata Baian memanggil. Tanpa memperdulikan musuhnya, nomor 1 langsung melesat ke tempat Baian. Nomor 1 di sini tuan besar, kata nomor 1 menunduk hormat. Kau tahu apa yang harus kau lakukan agar orang ini bicara bukan? Kata Baian tanpa basa-basi. Nomor 1 langsung mengangguk paham, karena hal ini sudah pernah diajarkan oleh Yu Fan dulu, termasuk anggota yang lainnya untuk menggali informasi. Baian langsung memasukkan nomor 1 bersama Wen Dongyun ke dalam dunia jiwanya. Wus! Setelah itu Baian melirik ke arah Duandu, Tulong, Tuhul, Longgang dan Wikai. Kita bereskan mereka secepatnya, ingat, bunuh yang pantas dibunuh, kata Baian langsung melesat ke atas. Duandu dan yang lainnya cukup paham maksud Baian, yang dimaksud Baian adalah membunuh orang yang memiliki energi negatif berlebihan. Hal itu harus dilakukan karena jika dibiarkan hidup, ambisi mereka nantinya bisa membuat orang-orang menderita. Terlebih lagi mereka yang memiliki energi berlebihan, pasti akan menumbalkan orang-orang yang tak bersalah. Kalau untuk orang yang memiliki energi negatif sedikit, itu bisa dihilangkan jika mereka dipenjara, dan diajarkan cara menghilangkan perbuatan yang mereka lakukan dulu. Orang-orang itu mungkin ada yang terpaksa melakukan hal tersebut, ada juga yang ingin menjadi kuat dengan cepat, sehingga melakukan hal yang salah dan menumbuhkan energi negatif. Jika mereka mau berubah dan berkultivasi dengan benar, maka Baian sudah menugaskan para bawahannya untuk membebaskan mereka. Jika energi negatif mereka telah hilang, jika belum, maka mereka akan tetap dipenjara sampai sesuatu yang membahayakan hilang. Baian juga paham jika mungkin ia dikira naif, namun setiap tahanan nantinya akan diselipkan segel budak agar para bawahan Baian tahu, jika mereka kembali berulah jika bebas, maka kesempatan kedua tidak ada lagi untuk mereka. Setelah Baian melayang di udara, Baian langsung menciptakan jutaan bahkan puluhan juta pedang energi. Renungilah perbuatan kalian di neraka,
kata Bai An dengan santai. Sementara orang-orang yang ada di bawah melihat awan tertutup, langsung melihat ke atas. Betapa kagetnya mereka saat melihat puluhan juta energi pedang yang kini menutupi langit, namun para bawahan Bai An maupun saudara hanya bisa tersenyum kecut karena mereka semua belum puas bertarung. Salah satunya Long Yuan, walau ia kurang puas karena belum memburu orang-orang yang membunuhnya dulu. Tapi ia hanya bisa tersenyum kecut dan cukup kaget karena kekuatan Bai An tidak bisa ia bayangkan. Walau ia sudah menduga jika Bai An menyembunyikan kekuatannya, tapi ia tak menduga kekuatan Bai An sebesar ini. Tanpa menunggu waktu lama, Bai An menjentikkan jarinya membuat pedang energi berjatuhan. Wus! Celap, celap, celap. Musuh semuanya ada yang langsung mati, ada yang menjerit, ada juga yang mencoba melarikan diri, namun tetap dikejar pedang energi yang Bai An ciptakan. Sementara musuh yang tidak terbunuh hanyalah para prajurit, ada juga beberapa komandan dan jenderal, yang kini hanya bisa menelan ludah dengan kaki bergetar. Mereka yang tak bisa menahan rasa takut terjatuh dengan senjata dilepas tanda menyerah. Berakhir sudah. Bagi yang selamat buang senjata kalian tanda menyerah, bagi yang masih memegang senjata akan langsung aku bunuh, kata Bai An menatap ke bawah. Tanpa menunggu, semua musuh langsung membuang senjata mereka jauh-jauh, seolah senjata tersebut kematian bagi mereka, bahkan ada yang bersumpah tidak akan memegang senjata lagi selamanya. Sementara para sekutu maupun bawahan Bai An langsung bersorak bahagia tanda kemenangan. Tak lama Tulong dan Duan Du kini saling memandang, setelah mengangguk bersamaan mereka berdua langsung berteriak. Hidup Raja para Dewa! Mendengar itu, para bawahan Bai An ikut berteriak juga. Hidup Raja para Dewa! Hidup Raja para Dewa! Suara itu menggema hingga para sekutu pun ikut meneriaki Raja para Dewa, bahkan orang-orang yang ada di luar arena ikut meneriaki hal itu, hingga didengar oleh para pengungsi yang kini berada di luar kota. Mereka pun ikut meneriaki Raja para Dewa. Sementara di kediaman Bai An, semua keluarga Bai An tidak mendengar hal itu karena Bai An telah memasang sebuah formasi perisai di sana, agar ibunya dan semua keluarganya tidak dapat mendengar suara pertarungan. Bai An tidak ingin hal yang merepotkan sehingga ia memasang perisai di kediamannya. 1 minggu setelah perang besar, nama Raja para Dewa tetap menggema bahkan ke seluruh alam semesta kecil termasuk di dunia tempat Bai An dibesarkan. Entah siapa yang datang ke sana untuk menyebar berita, tapi nama Raja para Dewa membuat semua hati orang-orang bertekad ingin seperti dirinya. Sementara di kediaman Bai An, saat ini Bai An, Duan Du, Chen Tian, Liu Fang, Bai En, Tulong, Long Yuan, Lang Zai, Hei Long, Xiong Zai, Huang Feng, Fang Hu, Yu Fan, dan semua saudara maupun bawahan yang Bai An kenal, kini duduk berlutut di depan seorang wanita. Wanita tersebut tak lain adalah Ling Mei. Di belakang Ling Mei semua keluarga Bai An ikut berdiri, namun pandangan mereka sangat kasihan terhadap Bai An dan para saudaranya. Katakan siapa yang memulai, tanya Ling Mei dengan nada kesal. Namun dari pertanyaan itu ada rasa khawatir, tapi ia tidak memperlihatkannya agar terlihat tegas di depan putranya. Jika ia memperlihatkannya, maka putranya pasti tidak akan takut lagi kepadanya, dan ia takut putranya akan semaunya sendiri hingga melakukan kesalahan. Itulah yang Ling Mei tak inginkan, jika putranya melakukan hal semena-mena, dan terlihat ia tak pernah diajarkan sopan santun oleh ayah maupun ibunya. Terlebih Ling Mei tahu, di dunia luar sangatlah licik maupun tidak adil. Ling Mei takut putranya akan dimanfaatkan maupun dijebak oleh ahli tertentu. Tapi ia tak tahu jika putranya saat ini adalah orang terkuat, yang namanya menggema di seluruh alam semesta kecil. Ling Mei mengira putra-putranya maupun para saudaranya itu ikut-ikutan bertarung untuk keadilan. Padahal ialah dalang di balik ini semua. Ling Mei juga tak tahu jika nama Raja para Dewa itu adalah putranya. Walau ia mendengar nama itu, ia mengira itu adalah orang tua yang tak ingin disebutkan namanya. Bai An dan yang lainnya yang mendengar pertanyaan itu hanya terdiam. Tapi Duan Du yang nakal ini sungguh licik,
ia mengirim pesan telepati kepada semua orang yang berlutut di aula, agar memandang ke arah Bai An. Benar saja, semua orang memandang ke arah Bai An, walau awalnya semua orang ragu-ragu, namun berkat bujukan manis dari Duan Du, mereka semua mau. Bai An saat ini tidak menyadari jika pandangan semua orang mengarah kepadanya. Sementara Ling Mei yang melihat itu menjadi ganas, mata biru Ling Mei melotot ke arah Bai An. Saat itulah Bai An sadar jika ada yang salah, ia kemudian melirik ke arah samping maupun belakang. Tak lama wajah Bai An berubah kesal, ia ingin berteriak. Tapi sudah ada yang berteriak duluan. Aner, kau ini tidak bisa diajarkan dengan cara halus, lebih baik diajarkan dengan cara keras, teriak Ling Mei. Wajah Bai An seketika cemberut, ia ingin menjelaskan namun ibunya seketika mengomel, itu membuat Bai An menutupi telinganya. Sementara Sising yang melihat itu menutup mulutnya menahan tawa, saat melihat wajah imut Bai An saat cemberut. 3 jam telah berlalu, saat ini Bai An masih mendengar ceramah ibunya, sementara Duan Du, Chen Tian, Liu Fang dan yang lainnya sudah pergi entah kemana. Hingga terdengar suara terakhir Ling Mei. Huuf, ibu tahu jika kau tidak mendengarkan suara ibu, jika begini, agar kau mau berubah lebih baik, ibu akan mempercepat pernikahanmu dengan Sising. Kata Ling Mei melihat reaksi Bai An yang biasa-biasa saja, Ling Mei kembali menambahkan. Jika kau sudah menikah, itu akan merubah sikapmu menjadi lebih dewasa dengan sendirinya, apalagi jika kau sudah mempunyai seorang anak. Bai An mengangguk mendengar itu dan menjawab, baik Bu, jika itu untuk kebaikanku, aku akan menurut. Tapi ada satu hal yang aku minta, kata Bai An. Ling Mei yang mendengar itu menaikkan alis kanannya, ia merasa ada yang tidak beres dengan permintaan Bai An, sehingga menaikkan alisnya. Apa itu? Jika permintaanmu berlebihan, ibu tidak akan menyetujuinya, tanya Ling Mei. Bai An langsung menguatkan hatinya lalu berkata, aku akan menikahi Jingling juga jika ingin menikahi Sising. Bai An juga langsung menjelaskan semua hal tentang Jingling, dan juga mengapa ia ingin menikahi Jingling. Butuh beberapa waktu hingga Ling Mei mengangguk dan berkata, akan memberitahu Sising terlebih dulu, Ling Mei tak mungkin akan mengambil tindakan seorang diri, yang bisa membuat pihak lain sakit hati. Setelah itu Ling Mei pergi, tapi ia tak lupa memberikan beberapa ceramah kepada Bai An sebelum pergi. Bai An hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum kecut, tapi tak lama bibirnya mengeluarkan senyum jahat. Duer, tunggu saja pembalasan kakak, kekeh Bai An tersenyum menyeramkan. Sementara jauh dari lokasi tempat kediaman keluarga Bai An, lebih tepatnya di alam Dewa Rendah. Saat ini Duan Du sedang bersama Tulong dan Bai An. Mereka bertiga duduk sambil memandang Kaisar Dewa Kegelapan yang dibuat seperti hewan buruan. Huaci, siapa yang membicarakanku ya? Terlebih mengapa juga tubuhku tiba-tiba merinding, gumam Duan Du berpikir dengan keras hingga terdengar sebuah suara. Hei, bocah nakal, kau kenapa? Tanya Tulong dengan wajah bingung. Duan Du langsung tersadar lalu melirik ke arah Tulong. Tidak ada. Lebih baik kita siksa saja dia dulu, sebelum kita bawa ke tempat kakak, kata Duan Du dengan santai. Tulong dan Bai An mengangguk santai lalu memandang ke arah, tepatnya lokasi Kaisar Dewa Kegelapan berada. Wus, bom, tubuh Kaisar Dewa Kegelapan kembali terlempar, ini sudah kesekian kalinya ia terlempar, namun tetap saja Kaisar Dewa Kegelapan kembali bangun, lalu berlari lagi sekuat tenaga tanpa berani melihat ke arah atas. Duan Du dan Tulong yang melihat itu tertawa terbahak-bahak, melihat semangat juang Kaisar Dewa Kegelapan. Sementara Bai An yang melihat itu kini mulai bicara. Tulong, Duer, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Ia sudah lumpuh dan kalian berdualah yang menghancurkan dantiannya. Mendengar itu Duan Du tersenyum lembut dan dengan santai berkata, KKN, tidakkah KKN lihat perbuatannya melebihi yang kita lakukan saat ini? KKN lihat sendiri di istananya ada jutaan budak yang siap ia tumbalkan, terlebih sudah miliaran tulang yang sudah ia tumbalkan.
Jadi KKN jangan terlalu berbelas kasih kepada Farasid seperti dia. Mendengar itu Bai En hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu jika dirinya saat ini terlalu naif. Dan ia tahu jika ia pasti akan kalah berdebat dengan Duan Du. Jadi Bai En hanya bisa menghela nafas. Sementara untuk Tulong, ia hanya acuh saja sambil mengayunkan bola kecil yang berisi energi ke tempat Kaisar Dewa Kematian berlari. Hal tersebut terus berlanjut selama 3 hari hingga terdengar sebuah suara menggelegar. "Bocah nakal, di mana kau?" Duan Du langsung terdiam, tubuhnya kini berkeringat dingin. "Gawat, aku harus kabur dari sini," gumam Duan Du saat mendengar suara kakaknya yang terdengar lembut, namun Duan Du tahu jika ia akan dihukum. Dengan cepat Duan Du mengayunkan tangannya merobek ruang. Slek, saat Duan Du akan masuk, ia kembali mendengar suara. "Mau kemana kau bocah nakal?" Kekeh Bai An langsung melambaikan tangannya dan melempar benang energi untuk mengikat Duan Du. "Ah kakak, apa salahku hingga kau menindas adikmu?" teriak Duan Du dengan wajah memelas. Namun Bai An hanya acuh, lalu tatapan Bai An mengarah ke arah Tulong yang kini berkeringat dingin, bahkan tubuhnya kini seolah ia baru selesai mandi. Tapi Bai An dengan santai pergi membawa Duan Du yang terdengar merengek. Tulong yang melihat itu langsung menghela nafas lega, ia mengira Bai An akan menghukumnya juga. Tapi beberapa saat ia mendengar sebuah suara di pikirannya. "Bawa orang itu ke kemah, jika kau terlambat, maka aku akan menghukummu, waktumu 1 jam dari sekarang." Mendengar itu, Tulong dengan cepat menarik Bai En dan Kaisar Dewa Kegelapan. Dalam sekejap mereka bertiga lenyap seolah ditelan bumi. Sementara di alam Dewa Rendah, terlihat kini luluh lantah akibat perbuatan Tulong dan Duan Du yang ingin bermain-main dengan Kaisar Dewa Kegelapan. Mereka berdua tidak tahu perbuatannya ini merusak alam, hingga menyebabkan kerugian bagi para kultivator maupun rakyat biasa. "Wos, bro, ampun kakak," teriak Duan Du dengan wajah memelas, namun Bai An hanya acuh, dengan cepat tangan Bai An bergerak membuat sebuah segel. Wos, tubuh Duan Du seketika terjatuh. Dengan wajah jelek ia kini menatap ke arah Bai An karena telah menyegel kekuatannya. "Kau akan kakak lepas di pelatihan penjara tempat para tahanan ikut berlatih juga," kata Bai An dengan santai. Wajah Duan Du kembali memelas, namun Bai An menyuruh salah satu kelompok pengemis kumuh membawanya. Setelah itu Bai An kembali menghilang, dan muncul di kemah untuk menunggu Tulong datang. Waktu terus berlalu. 1 minggu kemudian, saat ini Bai An akan mengadakan acara pernikahan. Selama 1 minggu ini, banyak sekali para kaisar dewa yang datang, termasuk Wei Kai yang menyatakan kesetiaan mereka terhadap Bai An. Tapi Bai An tidak bisa menemui mereka semua. Long Yuan dan Yu Fan lah yang bertugas menemui mereka semua, termasuk memberitahu perihal mengapa Bai An tidak bisa menemuinya. Setelah itu mereka semua mengerti dan pergi. Tak lupa pula undangan pernikahan Bai An dengan cepat menyebar, hingga membuat jutaan orang berdatangan dari berbagai kalangan. Awalnya keluarga Bai An cukup terkejut, saat melihat banyak kalangan atas yang datang seperti para kaisar dewa, karena mereka hanya mengundang rakyat biasa saja. Namun karena Long Yuan memberitahu jika mereka semua temannya, keluarga Bai An mengizinkan. Saat ini terlihat Bai An berada di kamarnya, dengan jubah yang disulam langsung oleh Ling Mei ibunya. Wajahnya yang tampan, dihiasi rambut alami berwarna biru dan mata berwarna biru perak, hal tersebut menambah ketampanan Bai An. Di samping Bai An kini Duan Du berdiri bersama Bai En, Bai Yan dan Bai Yun. Mereka berempat tersenyum bahagia melihat pernikahan Bai An. Sementara di kamar sebelah kini 2 wanita cantik menggunakan cadar, agar wajah mereka tidak terlihat oleh orang-orang. Yang satu berambut biru dan bermata biru muda, ia tak lain Xixing. Sementara di sampingnya ada wanita berambut putih dan bermata perak, ia tak lain Jingling. Jingling adalah elf dengan telinga runcing. Namun Jingling menutupinya agar tidak terlihat. Di samping Xixing dan Jingling kini ada Ling Mei, Bai Yin, Bai Lin Yin, Bai Yin Sui, Sen Lin Lin dan He Yuxi.
Kalian terlihat cantik Singer, Linger, kata Ling Mei dengan lembut sambil mengusap kedua rambut calon menantunya. Ling Mei juga sedikit menitikkan air mata, karena membayangkan Mu Xiaer di sini juga. Dengan cepat Ling Mei mengusap air matanya agar tidak terlihat sedih. Sementara di aula kini sudah hadir jutaan dari berbagai kalangan dan tempat, mereka semua ada juga di luar aula dan luar kota. Walau tidak bisa menampung semua, karena aula itu hanya bisa menampung ribuan, orang-orang yang hadir tentu saja tidak mempermasalahkannya, karena ingin melihat sosok idola mereka. Bai Chen bersama Bai Luan dan adik-adiknya kini bertugas di luar menyambut para tamu. Tep-tep, Long Yuan datang ke tempat Bai Chen berdiri lalu berbisik. Bai Chen langsung mengangguk. Bai Chen menarik nafas kemudian berteriak keras sambil mengalirkan energinya, agar terdengar hingga keluar kota. Pengantin pria akan segera keluar. Mendengar itu, orang-orang yang hadir, mereka yang awalnya ribut seketika terdiam. Bahkan beberapa dari mereka menahan nafas sambil menunggu pengantin pria. Tep-tep, tak lama Bai An datang digiring oleh kakak dan adiknya. Wow! Suara para wanita dan juga pria seketika menggema saat melihat ketampanan Bai An. Bahkan ada juga yang memuji ketampanan semua kakak dan adik Bai An. 10 menit kemudian, setelah para saudara Bai An mencoba menenangkan para wanita, janda maupun nenek-nenek yang berteriak histeris kini mereda, terdengar lagi suara teriakan. Kedua mempelai wanita akan keluar. Tep-tep, Xixing dan Jingling keluar yang ditemani oleh Ling Mei, bibi, nenek, kakak dan adik Bai An. Wah, suara teriakan yang tak kalah dari yang tadi, kini yang berteriak adalah para pria. Cukup lama setelah teriakan kini mulai mereda, Bai Chen datang dan duduk di samping Bai An bersama putranya yang lain. Sementara di depan para wanita sudah duduk, Xixing dan Jingling ditemani Ling Mei dan yang lainnya. Sementara sebagai penghulu adalah orang luar, ia tak lain adalah Wei Kai. Kini Wei Kai duduk di tengah-tengah orang kuat dengan sedikit gugup. Tentu saja ia gugup, jika ia melakukan kesalahan, maka ia bisa-bisa akan dikuliti hidup-hidup. Dengan cepat Wei Kai menarik nafas lalu melirik ke arah Bai An, setelah itu melirik ke arah Xixing dan Jingling. Apakah sudah siap semua? Tanya Wei Kai dengan suara pelan, agar tidak didengar oleh hadirin yang datang. Kedua mempelai mengangguk. Wei Kai tanpa basa-basi langsung berkata, "Aku nikahkan mempelai laki-laki bernama Bai An, dan mempelai wanita Xixing dan Jingling. Dengan mahar yaitu pentol bakar segerobak, dan berjanji akan adil kepada keduanya dan tidak akan membuat keduanya bersedih. Apakah mempelai pria menerima?" Kata Wei Kai dengan suara lantang. "Aku terima nikahnya Xixing dan Jingling dengan atau mahar yaitu pentol bakar segerobak, dan berjanji akan adil kepada keduanya, tidak akan membuat keduanya bersedih," jawab Bai An dengan lantang. "Apakah kedua wakil menyetujuinya?" Teriak Wei Kai melirik ke arah Bai Chen dan Ling Mei yang menjadi wakil kedua mempelai. "Kami berdua menyetujuinya," kata Bai Chen dan Ling Mei secara bersamaan. Mendengar itu, seketika suara teriakan kebahagiaan dari para hadirin, yang menghadiri acara pernikahan Bai An, Xixing dan Jingling langsung menggema. Bai An, Xixing dan Jingling juga tentu ikut bahagia, sehingga untuk mengesahkan pernikahan mereka, Bai An harus mencium kening Xixing dan Jingling terlebih dahulu. "Cium cium, cium," teriakan kembali menggema. Hal itu membuat Bai An sedikit gugup, tapi ia memberanikan diri mencium kening Xixing dan Jingling. Bai An langsung maju lalu membuka sedikit cadar Xixing, setelah itu Bai An berganti ke arah Jingling, hal yang sama terjadi lagi. Setelah itu semua keluarga Bai An dan orang-orang kembali bersulang, untuk merayakan acara pernikahan Bai An, Xixing dan Jingling selama 7 hari 7 malam. Kebahagiaan semua orang membuat Bai An dan para saudaranya merasa alam semesta kecil ini akan aman selama beberapa ribu tahun ke depan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.